Hello. Halo Kak Rizky Rianda Laksani. Halo. Gak ada, aku gak brewek lagi jujur. Aku hari ini pengen cobain makanan-makanan yang belum aku coba. Ini ada cheesecake. Kayak cheesecake-nya kayak kecil-kecil segini gitu loh guys. Bismillah. Kocak banget dah. Ada yang bilang, umatmu kemana kok sedikit? Jadi kemarin itu ada ini mango jelly gitu, tapi aku nggak tahu ini rasanya kayak apa. Ini bahan-bahannya udah aku cek ya guys ya, aman. Ini kulitnya, ini plastiknya dibuka kah? Kayaknya nggak deh, ini kayak bisa dimakan gitu deh. Oke, let's try. Kok sugap? Ini sih ada sih. Mana sih nggak sugap? Jujur ini biasa aja sih. Emang gue gak boleh nonton. Emang gak balik kak? Balik kanan bubar jalan. Canda. Biasa aja. Kayak yaudah jelly mangga, tapi mangganya enggak yang strong gitu. Biasa aja. Apa sih? Jadi ini aku rate 7/10. 6 deh, 6/10. Karena aku ekspektasi aku besar. Tapi kayak ya udah biasa aja sebenarnya. Ada coklat yang enak banget. Nah, yaudah aku akan ambil, tapi kayak kalian pilih aku harus makan yang white chocolate atau yang originalnya atau strawberry. Kayak ada 3. Yang apa sih? Coklat yang original. Oke. Udah aku buang sampah dulu. Aku tuh kayak hari ini rencananya kayak mau review semua yang aku beli di
Jepang, tapi kayak takut mubazir, kayak aku buka terus kayak nggak habis, terus kayak sayang gitu. Jadi ya udah, oke, aku akan ambil coklatnya. Wait, sama ini guys, milk tea. Jadi kan aku emang suka banget milk tea kan. Terus kemarin tuh si fotografer JKT48 nitip ke aku kayak nitip ini dong, ini milk tea sama ada kayak noodles gitu, yang noodles cup gitu ya, pokoknya itu. Terus ya udah, akhirnya ini aku beli juga buat diri aku. Sebenarnya nggak milk tea, cuman nggak yang creamy gitu loh, paham nggak? Dia nggak manis banget, terus lebih kerasa tehnya dibanding susunya. Karena aku sukanya yang creamy gitu ya, jadi kayak kurang cocok di aku, tapi ya udah aku minum kok. Din, aku mau jajan tapi aku lagi hemat, solusinya gimana ya? Tidur. Tidur. Nah ini coklat yang pengen aku makan karena semua orang ini bilang ini enak. Din, apa kabar? Bagus kan jadinya? Baik. Putih enggak, ini coklat yang coklat. Aduh, izin menghilang lagi nih. Hey, bertugas ya kak ya, bercanda kak. Nih coklat, jadi dia ada biskuitnya gitu. Emang Smet kapan? Sabtu. Enak banget. Dia tuh nggak boring gitu loh karena ada biskuitnya. Doakan aku bisa ketemu si Desi tuh. Amin. Aku selalu update ke Desi kayak Des gitu. Oke. Jadi kalau kalian ke Jepang, kalian wajib beli ini. Wajib. Jangan nggak bebek banget. Udah malam. Namanya apa? Cari aja coklat biskuit Jepang.
keluar pasti. Hah? Kenapa? Oh. Dah. Oke, kita akan cerita kehidupan kita dari kemarin sehingga kan hingga hari ini. Kemarin aku nggak nge-live ya. Oh iya, karena jadi kemarin aku kuliah. Terus pas selesai kuliah itu aku selesainya sore. Terus aku baru latihan tuh masih malam banget, masih tengah malam banget. Ya udah aku pulang dulu. Nah, pas aku tuh dari kelas pertama masih aman-aman aja. Terus kayak dari pergantian, makasih Kak Dinda Putri Aginta, dari pergantian ke kelas pertama ke kelas kedua itu jauh banget gapnya, 3 jam kan. Terus ya udah tiba-tiba aku padahal makan, aku pokoknya kayak istirahat, makan dan lain-lain. Tiba-tiba pas udah mau masuk ke matkul kedua, aku pusing tiba-tiba. Ya udah, terus pas di kelas udah itu sampai sore aku masih ngerasa pusing. Terus makanya aku buru-buru pulang juga. Nyampe rumah tuh tadi aku gini, pokoknya pengen nge-live deh gitu. Terus ternyata aku pusing banget jadinya. Dan malamnya kan aku ada latihan kan, jadi kayak aku gak mungkin untuk nge-live. Aku kayak istirahatin diri aku. Ya udah tuh istirahat. Masih pusing. Terus pas aku latihan aku nggak pusing. Aneh nggak sih? Jadi obatnya adalah apa? JKT48. Itu dia. Beli Batagor gak? Enggak kayaknya kemarin. Itu aku sumpah ya, aku pas latihan kan kita latihan juga lama dan menguras tenaga dan capek kan pasti. Tapi aku sehat. Aku pas nyampe teater aku sehat walafiat, aku gak pusing. Aku pulang dengan keadaan wow, aku segar. Desi kali aku. Ya udah, akhirnya udah nggak kenapa-napa. Tadi pagi kuliah. Terus aku tuh iseng, aku tuh kayak sering banget ngeliat toko baju yang populer di suatu tempat gitu. Terus ya udah, akhirnya aku ngajakin temen aku ke situ karena tadi kita pulangnya cepet jam 11-an. Ya udah, akhirnya temen aku mau ke jalan, ngeliat nggak ada yang cocok. Kayak lama banget kita nyari, tapi kayak menurut aku nggak ada yang cocok. Akhirnya aku ada beli satu baju doang, tapi ya udah, it's basic. Masalahnya kan aku anaknya tipenya outfit yang simple gitu ya. Aku salah ke tempat itu yang kayak adat Jaksel banget, yang kayak mix and match banget. Terus aku kayak pas ngeliat, aduh, not my type lagi gitu. Ya udah, akhirnya memutuskan untuk beli satu baju. Itu juga baju kayak basic banget, tapi aku suka banget. Ya udah, terus ya udah tuh kan pulang. Nah pas pulang nih aku nggak tahu kenapa aku ngantuk banget karena kan siang bolong ya pulang gitu. Aku nggak ada apa-apa kan hari ini. Ya udah aku pulang. Nah kebetulan di rumah tuh nggak ada orang. Terus ya udah aku pulang. Pas aku pulang tuh aku ngantuk parah. Pas aku buka pintu rumah aku kayak oke,
nyalain AC kamar, aku tidur di sofa bentar. Aku pengen ya kayak oke, tunggu kamarnya dingin baru kita mandi terus kita tidur. Ini enggak, aku tidur di sofa. Tiba-tiba pas aku bangun-bangun, mami aku udah pulang malam maghrib tadi. Terus kayak dibangunin kayak, "Adek, kok kamu tidur di sini?" Terus aku pas bangun kayak, ini jam berapa? Terus mami aku tanya, "Kamu pulang jam berapa tadi?" gitu. "Tadi jam 2 kayaknya." Terus, "Kamu tidur?" "Iya lagi." gitu. Terus ya udah, dari situ baru bersih. Udah. Habis itu aku lapar banget, makan. Abis makan mami aku kan nanya kan ke mami aku kayak, "Mam, upload TikTok yang mana, yang ini apa yang ini?" gitu. Terus kayak, ya udah yang ini aja gitu, "With the beautiful girl that I made me in Japan." Terus udah abis upload itu mami aku bilang gini, "Kamu nggak upload vlognya?" gitu. Terus aku bilang, "Iya, nanti diedit, sabar, belum selesai." gitu. "Oh, kamu nggak pakai suara-suara?" Maksudnya voice over, the real my voice gitu kan, kayak original gitu. Tapi aku tuh nggak bisa guys, aku tuh belum ada mental untuk kayak welcome back to my vlog, another day another vlog, kayak gitu kayak spend ya pokoknya kayak gitulah, a day in my life, suara yang kayak, "Jadi hari ini aku bla 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 bla." Aku tadi coba sumpah, aku udah record, tapi no banget gitu. Jadi daripada aku kayak cringe yang ada aku upload TikTok terus tiba-tiba nanti aku archive lagi, karena apapun TikTok yang menurut aku nanti di masa depan adalah menurut aku cringe, itu bakal aku archive, bakal aku private. Kalian lihat aja TikTok aku banyak aku private, foto aku banyak yang aku private, maksudnya archive, karena kayak kenapa aku dulu post ini gitu. Terus ya udah, daripada aku ngambil resiko gitu kan, Petit Vlog kan kayak itu udah jadi playlist kan, nggak mungkin aku private videonya. Jadi ya udah, akhirnya aku pakai sound aja. Milih sound lama banget, bisa berabad-abad. Pas tadi nemu itu, ya udah deh. Terus aku tuh tipe orang yang kalau ngedit vlog adalah mau sesuaiin antara klip sama beat lagunya. Terus tadi tuh kayak setengah mati banget, aku kayak gak suka gitu. Tapi kayak udah yang terakhir, udah aku capek, udah upload aja. Kayak orang juga gak yang sememperhatikan itu kan. Makanya aku kayak pengen bikin kayak comfort vlog gitu, tapi ya udah kebanyakan mikir, jadi udah upload aja gitu. Langkah kaki dipasin beat juga, iya lagi, harus ada kayak liriknya gitu, itu masukin di situ gitu. Sumpah Kak Kelvin Kongo baru aja kemarin aku kayak, kok nih orang udah nggak pernah kelihatan ya gitu. Aku bilang ke Cici oke kemarin, "Where are you Kak? Where you at?" Nggak, jujur sama sih, kadang suka kesel kalau video sama beatnya nggak ngepas. Iya, aku tuh udah bikin 3 kopian gitu loh, kayak oke, yang ini kita pendek-pendekin kayak 0,5 second, 0,6 second, 0,5 second, 1 second, 1 second, ya pokoknya gitu deh. Terus tapi nggak pas, aku kayak kenapa susah banget buat vlog gitu. Jujur sibuk banget
Jujur sibuk banget nih sebenarnya, sumpah. Aku sekarang lagi wow, bulan ini wow, aku nggak ngehang sih. Caranya dipasin sama sound yang dipakai. Oh, jadi kayak aku kalau intro kan pasti aku udah kayak aku punya template intro aku sendiri kan. Itu aku buat deh waktu itu kayaknya, apa nggak tahu, lupa ya. Pokoknya aku ada template yang untuk intro, jadi kayak itu ya udah aman gitu. Terus dari situ baru aku kayak add sound dulu, baru aku tambahin klipnya, baru aku kayak adjust. Karena dulu pernah udah dibuat klipnya duluan, terus masukin sound nggak nyambung, adjust lagi, itu kayak PR juga ya gitu. Bro, ke Bekasi safe flight. Yes, pakai aplikasi itu. Terus aku mau cerita apa ya tadi? Din, gak ada suara musik, jamnya terlalu merdu. Aku tadinya mau maskeran sumpah, tapi ya udah habis nge-live aja. Hehe, story cu. Kalian tahu nggak? Tadi aku kayak ngitung berapa foto di kamera aku. Terus pas aku select semua video and fotonya ada 1500. Itu baru di HP aku. Itu belum aku save-savein yang di kamera kakaknya. Tapi kayak walaupun segitu aja aku merasa kayak nggak ada foto lagi gitu. Aneh nggak? Maklum lah. Kayaknya nggak bisa deh guys, aku tuh harus tapi lumayan ke konsepnya adalah waktu aku di Jakarta sebelum aku ke Okinawa, aku udah kayak oke, nanti aku mau buat ini, aku mau buat ini. Ya aku bikin video apa yang apa sih yang itu tuh, yang ini apa judulnya, lupa kan. Kok yang muncul itu. Oke. Makasih Kak Fadil. Yang aku ini, yang I hope I can visit Japan one day. Nah itu emang aku udah konsepin. Terus yang as simple as itu juga. Terus ada lagi sebenarnya, tapi nanti. Kan yang hari ini vlognya gak ada klip yang ke Pokemon kan. Tadinya mau masukin di klip itu, cuman klip itu maksimal 1 menit doang, jadi nggak bisa masuk. Ya udah, jadi aku kayak memikirkan kembali apa konten Pokemon, sound apa yang harus aku pakai, aku harus ngedit kayak gimana gitu. Itu udah apa, pakai template aja guys. Tapi aku sebenarnya kayak nggak kreatif gitu kalau pakai template, tapi template memudahkan. Benar bukan? Tapi kayak nggak suka di TikToknya, jadi kayak ada pakai template, jadi pakai template ya gitu. Not my creativity. Ada siapa yang belum nonton vlog aku? Nonton sekarang.
Aku baru ingat, aku lumayan kaget waktu di Haneda Airport kita makan sushi, terus ternyata orang-orang di sana tuh makan sushi berdiri. Jadi meja yang, kalian tau gak sih meja tapi yang open kitchen gitu, makasih Kak Zain. Terus mereka makannya berdiri. Kataku kayak orang boleh minta, tau gak sih? Kayak mereka makan, udah makan duduk apa Kak? Duduk gitu. Bahkan kita kayak aku, Gracie dan Delin dan yang lain tuh kayak, kenapa sih nggak pakai bangku gitu? Beli aja bangku yang kan banyak ya bangku gitu loh. Ada kok bangku tinggi banyak gitu, tapi mereka makannya berdiri. Oke. Itu aku agak kaget, agak shock gitu. Oh, dan ini waktu hari pertama tuh masih yang kayak Delin sama Gracie masih yang make upnya di kamar aku, jadi mereka pagi-pagi ngetok-ngetok, masih yang kayak Kak Anin kayak make up bareng-bareng, masih seru. Dan hari berikutnya udah nggak ada. Hari berikutnya udah make up sendiri-sendiri di kamar sendiri-sendiri tanpa ngobrol tanpa berbincang, karena mungkin jadi tuh kamar aku, Gracie, Delin tuh beda lantai semua. Jadi kayak kita 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8. Iya, kita 5 lantai. Kita sama kakak-kakak staffnya juga beda lantai semua. Jadi kayak 4, 5, 6, 7, 8. Aku ada cerita juga, sabar. Terus jadi mungkin mereka effort untuk ke lantai 7, ke lantai 6 ke kamarku. Jadi ya udah, mereka make up sendiri besok-besoknya sampai hari terakhir. Terus adalah waktu di hotel itu kan Delin lantai 4 kan, jadi kita kalau misalnya naik lift dari lobby naik lift, kita mencetnya kayak 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan. Keluar pertama adalah Delin. Waktu itu kita yang kayak aduh kamarnya sendiri gitu kan, takut akhirnya. Jadi kita nganterin waktu pas baru nyampe banget ya, jadi kita lantai 4 kita keluar, kita nganterin Delin, kita bukain pintu kamarnya. Abis itu Delin masuk, udah makasih Kak Dipo. Terus apa tuh namanya, sempat juga struggle, kita nggak ngerti cara buka pintunya, tapi ada bisa akhirnya udah kan. Untung kayak Delin tuh kita temenin, karena kalau enggak dia nggak bisa buka pintunya gitu. Udah akhirnya buka, udah. Terus nyalain AC kamarnya, udah. Abis itu lanjut Delin, Gracie nganterin ke lantai 5. Lantai 5 adalah Gracie. Udah, Gracie buka pintu, nyalain AC, blablabla. Abis itu baru ke lantai aku, lantai 6. Terus udah. Nah, pas yang kamar aku tuh pojok banget. Jadi kayak ini lorong. Terus kamar aku tuh ada di sini paling ujung. Nah, ada satu kamar, kayak 2 kamar sebelum aku, pintunya kebuka dan kamarnya gelap. Pas kita lihat nengok kayak aduh, itu kayak kenapa nggak ditutup gitu kan. Nah, aku kira cuman hari itu doang, jadi kayak ya udah gitu. Nah, besok-besokannya kan udah nggak dianterin sama Delin sama Grace lagi kan, kita harus ke kamar sendiri, kita harus berani gitu kan. Nah, itu kamar, halo admin, oke. Itu kamar, makasih Min, selama kita 5 hari di situ nggak ketutup juga. Aku nggak tahu kenapa itu kamar kebuka. Jadi selama 5 hari aku nggak pernah nengok ke kamar itu. Sampai aku pulang pun aku nggak mau nengok ke kamar itu. Dan ya udah sih, gelap juga. Iya, gelap. Tapi kata si Gracie, Delin gitu kayak lihat deh sama kakak-kakak staff lain, tapi kayak mereka kayak nggak, biasa aja, orang isinya juga kayak kasur, ya udah. Cuman kayak kenapa nggak ditutup Kak gitu. Karena aku overthink ya anaknya, aku takut kan. Jadi ya udah. Tapi untungnya aman-aman aja sih. Aku di sana aku nggak
merasakan apapun, aku merasa aman, aku merasa senang, aku merasa nyaman dengan kamarku dan kangen jujur. Apa sih? Oke, kita lanjut. Oh, terus taksi di sana menurut aku itu lucu-lucu banget gitu. Kursinya sangat amat comfortable. Terus dia kayak pakai kain gitu. Bahkan si Gracie pas masuk kayak, ini kayak mobil mau nikahan kak gitu. Terus aku yang kayak, oh kayak gini ya ternyata gitu. Dan di sana tuh mobilnya gacha gitu loh. Kita nggak tahu bisa dapat taksi yang kayak gimana. Oh, sama waktu kita ini setiap aku ngeliat klipnya aku kayak punya cerita gitu ya. Jadi pas kita sampai di bandara Haneda itu tiba-tiba ada yang petugas bandaranya gitulah, dia bantuin kita untuk ngisi adalah something gitu. Terus susah jelasinnya gimana. Terus udah kayak gitu aku selesai duluan sama ada satu staff, tapi satu staff ini bawa paper bag JKT48. Terus kayak dia kayak notice JKT48, terus kayak aku kayak gitu. Terus dibilang kayak JKT48 member gitu. Terus kayak yes. Terus dia kayak excited banget kayak wow, dibilang ke teman-teman kayak JKT48 member. Terus ada staff aku ngomong sama si orang Jepangnya ini, kayak cewek kan. Terus kayak gitu dia ngobrol banyak, aku kayak aduh ngobrolin apa itu ya gitu. Terus akhirnya kayak dia kasih kita semangat sama ya udah gitu deh pokoknya. Aku jadi kayak nggak nyangka gitu, kayak oh my god, orang tahu JKT48 karena melihat logo JKT48 di paperback. Yang di vlog itu ya kirain dari rombongan kayak nggak ada di vlog. Oh, aku nyobain matcha, tapi matcha yang kayak di kemasan doang gitu sama Delin ini. Surprisingly enak, tapi kayak ya udah gitu. Kita nggak nyobain matcha asli sana sama sekali. Terus aku baru tahu ternyata Gracie nggak suka matcha, jadi udah yang minum matcha cuman aku sama Delin doang. Di eskalator ada tote bag logo JKT. Iya itu tote bag yang itu. Terus itu ada kayak Delin make upin aku. Aku tuh nggak bisa banget buat Aegyo-cell. Terus Delin yang buatin, tapi itu sepanjang Delin ngebuatin aku ketawa terus. Aku kayak 3 kali ada video aslinya gitu. Nah pas aku lagi di hairdoin sama orang Jepangnya, pas hari pertama aku kayak aduh pengen ngevlog lagi, tapi aku takut kayak nggak sopan kalau misalnya aku ngevlog lagi di hairdoin, kayak takut gitu. Akhirnya aku buka Google Translate, aku nulis bolehkah aku merekam ini untuk klip vlogku gitu. Aku berulang kali karena aku kayak make sure, takutnya kan kayak kalau misalnya Indonesia di Jepangin terus pas kayak nggak pas gitu kan. Terus aku kayak oke, aku translate lagi ke Indonesia, bener aja ngaco, abis itu aku translate lagi ke Jepang, jadi kayak ada 2 kali aku make sure gitu. Sampai akhirnya dia kayak bilang iya gitu. Terus dia seneng pas aku videoin. Terus dia kayak ngeberesin mejanya gitu kayak supaya bagus untuk masuk vlog. Tapi enggak kok kakak, aku cuman mau ngevlogin rambut aku doang gitu. Delin bau ular nggak? Ular. Terus abis itu pas hari besokannya dia tiba-tiba nulis terus aku nih nulis apa nih, orang nulis apa nih gitu. Terus kakaknya bilang kayak
baju kamu hari ini bagus banget, cantik banget gitu. Terus kayak apa, oh my god, terus aku ngechat Delin sama Gracie kayak, guys, baju aku dibilang bagus, guys, aku harus bereaksi apa gitu. Terus kayak kawaii, kawaii. Suki, Suki ya. Suki. Ya, terus yang kata di TV itu kan kayak ada foto JKT48 member fight gitu kan, terus kayak itu kan per tim ya, terus kita ngasih lihat kalau aku sama Gracie adanya di sini nih, terus kalau Delin adanya di sini, terus kayak mereka ngeliat kayak oh wow bla 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 gitu. Baju yang mana? Hah? Oh, baju yang belum aku udah deh, yang dress. Udah. Iya, yang dress itu belum aku post sama sekali kan. Maksudnya belum ada aku post di Instagram. Post sekarang nggak mau. Itu dress aku belinya mikir 3 kali. Bukan 3 kali, 2 hari. Jadi aku ngeliat dress itu, terus aku pengen beli, tapi kayak sayang nggak ya gitu. Tapi kayak aku sangat amat suka, aku kayak mom, aku pengen banget, tapi kayak sayang nggak ya gitu. Terus akhirnya yaudah kita pulang dulu, kalau kamu emang beneran suka besok kita balik lagi. Besok ya balik mama. Jadi ya udah. Lihat 2 hari ya, 2 hari. Terus itu di bajunya kan ada harimau ya. Ya kebetulan banget pas aku udah cerita belum ya, nggak tahu sih. Kebetulan banget pas yang di hari kedua itu Gracie tuh kayak pakai baju Indonesia gitu juga, terus aku kayak baju aku ada harimaunya jadi kayak Indonesia gitu. Nah Delin enggak kan, terus jadi kayak ikonik gitu. Terus mereka bahas harimau di baju aku, sumpah. Mereka ngobrol sama staff aku yang bisa bahasa Jepang itu, mereka kayak ngomongin tentang harimau, mereka ngomongin tentang orang utan, mereka ngomongin tentang nggak tahu apa, tapi aku kayak tahu mereka ngomongin itu, tapi aku nggak ngerti spesifiknya mereka ngomongin apa. Harimau lah ya. Penting banget ngomongin harimau ya kan. Aku rasa kayak gini-giniin baju aku, sumpah kayak ngomongin ini ya kak gitu. Makasih Kak Raka Syahdani. Tapi tuh aku orangnya kayak pengen tahuan banget kan. Jadi setiap orang Jepang yang ngomong sama staff aku, ngomongin apaan kak gitu. Oh ngomongin ini. Enggak, mereka bilang gini-gini. Terus kayak kalau misalnya gak ditranslate tau ngomong apa nggak tadi kak, ngomong apa nggak tadi. Jadi aku kayak penasaran mereka tuh ngobrol apa gitu. Terus ada ya oke itu yang ketemu CEO showroomnya, terus kayak ada staff lain juga, tiba-tiba ada staff lain juga, terus kayak Anindya-san, Anindya, terus kayak nama gue kenapa disebut-sebut ya, itu kenapa sih gitu. Kayak aku penasaran, tapi waktu itu lagi nggak ada staff aku, jadi aku nggak tahu mereka ngomongin apa gitu. Penasaran. Mungkin nggak tahu sih ngomongin apa. Kamu bawa koin Jepang nggak? Kayaknya enggak deh kak. Aku soalnya pakai card semua. Yang pakai Delin pasti banyak koinnya. Orang 2 hari terakhir itu
Kak, koinku masih banyak, kita jajan apa ya? Bahkan pas yang main gacha kan itu harus pakai koin kan, terus aku tuh nggak punya koin karena aku pakai card di sana. Terus jadinya kayak Delin yang nukerin uang cash dia, terus dia nukerin koin, terus aku minta koin dia. Abis itu besokannya baru aku ambil cash, terus aku nukerin koin, baru aku gantiin koinnya Delin. Terus ada juga yang kayak ada di hari pertama itu kita kan langsung ke, kalian tau Donki gak sih? Donki ya pokoknya kayak gitu, beli waktu itu aku kayak pertama kali di Jepang yang aku beli ada acne patch. Terus udah, nah aku kan nggak ngerti ya guys, maksudnya acne patch sana juga banyak, maksudnya kayak di Indonesia kayak yang kayak variatif banget. Jadi aku nggak ngerti apa yang acne patch yang bagus tuh apa gitu. Kalau di Indonesia kan kita tahu ya. Terus aku bawa kakak staffnya kayak, kak ini acne patch ya banyak, tolong maksudnya ini tuh apa? Oh kalau ini untuk menyamarkan ini untuk ini itu. Kalau yang ini kak, oh kalau yang ini isinya 50 sih gini tapi kayak isinya kayak sama aja deh kandungannya. Terus aku kayak kayaknya ini deh kak, yang ini tuh apa ya gitu. Oh kalau ini dia untuk supaya ini. Jadi aku nanya ke semuanya. Terus kayak oke, maaf banget kak tapi kita butuh penjelasan. Acne patch di Jepang jadi akune patch. Nggak tahu. Terus kayak ada, ini aku beli kayak nih acne patch dari Jepang. Jujur di Indonesia ada yang packagingnya mirip kayak gini tapi kayak local brand. Terus aku nih, kak demi Allah mirip banget sama yang di Indonesia tapi mereknya beda nih gitu, tapi bentuk acne patchnya juga sama gitu kan. Tapi ini banyak banget guys. Mana ya, ini kayak ada tiga lembar gitu aslinya, tapi ini udah aku ngabisin satu setengah lah, sudah. Terus abis tuh udah kan, nah waktu ke Okinawa tuh aku lupa bawa kipas elektrik gitu. Mami aku nggak masukin ke koper aku. Terus abis itu aku kayak aduh di Okinawa panas banget lagi gitu kan. Makasih Kak Raka, kita harus beli kipas deh kayaknya Kak. Nah pas pertama kali aku beli acne patch itu kan baru pertama kali nyoba card aku juga kan, terus bisa aku kayak wow keren gitu, ternyata gampang banget ya kalau pakai card. Terus akhirnya pas kedua kali mau beli kipas gak bisa, tiba-tiba aku panik kan kayak aduh gimana nih masa gak bisa bayar gitu. Terus akhirnya kakak staff aku yang nalangin kan pakai card dia, enggak pakai card dia ternyata juga nggak bisa. Terus akhirnya pakai cash. Dan terus aku kayak aduh untung aja aku jalan-jalannya nggak sendiri gitu, kalau sendiri mati lah aku ini, aku nggak ngerti gitu kenapa aku nggak bisa bayar gitu. Sih udah aku tapi gantiin aku dua kali kayaknya sempet struggle sama bayar gitu. Akhirnya kayak kakak staffnya yang nalangin, terus aku transfer rupiah kan ke mereka. Kirain suruh jagain toko sebagai gantinya, enggak sih, enggak. Bahkan waktu pas yang kayak kita belanja besarnya aja itu pas yang buat oleh-oleh itu, aku mau ke kasir, aku harus nelfon Gracie dan Delin. Gracie kamu di mana, Delin kamu di mana, bayar bareng ayo gitu. Delin kayak aku belum kak, aku belum gitu. Terus Gracie aku paksa udah Gracie udah enough, ayo bayar yuk gitu. Terus kayak oh ya udah deh kak iya. Terus aku nelfon kakak staff juga kayak kak please ke lantai 3 please temenin kita untuk bayar, kalau tiba-tiba kita nggak bisa bayar tolong bayarin. Tapi untungnya akhirnya bisa, alhamdulillah. Emang kamu sebelum berangkat nggak nuker uang dulu kah? Aku emang sengaja nggak nuker. Aku soalnya lebih praktis pakai card kan. Tapi ya udah itu cuman 2 kali doang, sisanya udah aman, kayak tinggal tap udah. Jadi kayak kita nggak ada koin, mesti kayak kalau uang cash kan kebanyakan kan nanti sisanya koin kan, bingung koinnya mau diapain. Kalau misalnya pakai card kan nanti sisanya bisa langsung kita convert ke rupiah lagi, jadi gampang gitu. Halo, apakah saya telat admin? Enggak, aman aja.
pas di live TV nggak ada translator bahasa Inggris. Enggak sih, dia dari Indonesia, dia dari Bali translatornya. Kayak dia ternyata sudah hidup lama banget di Jepang, di Okinawa. Makanya baik banget. Ya udah, itu bahasa Indonesia, dia translatein bahasa Indonesia. Telling me this, telling me that. Bayar pakai rupiah bisa nggak? Bisa, tapi kayak setahu aku rate-nya akan lebih tinggi. Saya kayak pas kita mau bayar tuh ada pilihannya, kayak mau bayar pakai rupiah atau pakai yen. Tapi aku ya udah, karena aku udah nukerinnya ke yen, jadi udah pakai yen semua. Kakak translate-nya kenal gak Cia? Enggak dong, nggak kenal. Sombong banget goldnya. Ente kenapa? Kok nice try? Terus kan aku bilang kan ke Gracie kayak gini, Gracie nanti kalau misalnya kita udah sampai Jakarta kayak kita harus main lagi deh bertiga gitu, kayak hangout kemana kayak gitu. Maksudnya kayak ternyata seru banget main sama Delin sama Gracie. Terus ada gini, oh ya boleh kak gitu. Terus tiba-tiba Gracie ngomong, kita harus sih ke Tokyo bareng. Terus aku udah cerita ya itu ya, aku udah cerita apa belum ya? Terus kayak aku kayak what, mainnya langsung ke Tokyo nih kak. Kak jujur mati lampu. Kok mereka ini sih? Kak, aku udah ada, jujur. Udah ada belum sih? Udah ada belum akunya? Kak, I'm here loh kak. Kak, ntar dulu, ini beneran aku. Ini kok mereka malah ngobrol sih? Halo. Halo. Guys. Ini ada nggak? Ada aku gak sih? Ada nggak? Ada. Ada aku nggak sih di sini? Apa masih hitam? Coba ya. Ada mukaku gak? Nggak ada, oke. Ada nggak? Halo. Sumpah ada gak sih mukaku? Apa sih? Halo. Oh nggak ada sih. Masih nggak ada kah?